dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ujang. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadiratkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena pada hakikatnya Allah yang Maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka ta'liman wa ta'liman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita, mudah-mudahan langkah kaki kita, mudah-mudahan ongkos-ongkos yang kita keluarkan, mudah-mudahan duduknya kita di sini, mudah-mudahan pegelnya pun akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Dia sedikit. Bu Paujang di sini, Bu Paujangnya di sini, bukan di sana, bukan di sana. Ke sebelah sini. Masya Allah. Bu sehat Bu. Kali sekarang mau banyakkan Bu Haji ini tuh ya. Masya Allah, iya. Masya Allah, lagi Arab. Lagi Arab lagi. Ini tuh bulan Rabiul Awal Ibu ya. Udah tanggal berapa ya? Tanggal 9 Bu Haji ya. 98 ya. 9 atau 8? Rabiul Awal bulan Maulud ya. Mudah-mudahan kita semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi saya tidak mau berbicara masalah murid dulu sekarang. Biarkan yang lain. Sudah kali ya minggu kemarin bulan Maulud.
Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Naba ayat yang ke-21, 22 sampai dengan 23. Biasa lagi kalau ngaji sama Pak Ujang itu biasanya yang bikin rontok kena ubun-ubun. Masya Allah. Karena begini Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ada bahasa sejauh-jauhnya kapal berlayar. Kapal berlayar Bu ya. Ini kapalnya kapal laut Bu. Iya, dari kapal labur. Sejauh-jauhnya kapal berlayar, suatu ketika sampai tujuan maka dia akan kembali, betul. Iya kan? Sope Bu nggak percaya mah. Ibu jalan ke Lampung naik kapal. Dah yakin aku suatu ketika Ibu sudah sampai, urusan sudah beres, maka akan kembali lagi ke Cilegon. Padahal di Cilegonnya itu sudah senang-senang amat berapa gitu tuh. Tapi tetap pengen balik. Iya kan? Apalagi dengan diri kita. Maksudnya apa? Sepanjang-panjangnya usia kita, sebanyak-banyaknya usia kita, maka suatu ketika pasti akan kembali juga. Ada yang usianya 120 tahun, ada yang 80 tahun usia masih kelihatan bagus gitu. Siapa yang kemarin ulang tahun itu? Detik Pusto baru hebatan. Asyaallah, hebatan itu ya Allah. Apa artinya? Berapapun usia, maksud saya, mau 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50, 40. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkanlah umur saya ya Allah, panjangkanlah umur saya. Suatu ketika itu akan datang juga. Qul innal mautal ladzina yafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddun. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau. Apa artinya mempersiapkan itu lebih penting? Kalau kita sudah siap-siap mau ke Lampung, kan itunya bekalnya banyak, duitnya ada, ketupatnya ada, segala ada, di perjalanan aman, sampai ke sana pun akan aman. Makanya banyak taklim, banyak pengajian, insya Allah ini adalah dalam rangka mengumpulkan bekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa tempat kembalinya manusia itu disesuaikan dengan amal dan perbuatan masing-masing ketika dia hidup di dunia. Orang yang maksiat kepada Allah, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang jauh dari aturan-aturan agama Allah, maka dia akan menempati tempat di sisi Allah yang sangat hina di hadapan Allah, yakni dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang yang taat kepada Allah, orang yang senantiasa menjauhi maksiat dalam agama Allah, orang yang terus berupaya memperbaiki dirinya, maka insya Allah Allah akan tempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen yang mana? Oh, Pak Ustadz Ujang nanyanya salah. Katanya tuh jangankan saya yang usianya sudah 70 tahun, anak TK juga pasti ngomong mau ke surga Ustadz. Iya. Tapi kan kadang-kadang kalau sudah 70 tahun pakai anak TK lagi kadang-kadang. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang tempat kembali manusia tadi, maka Al-Quranul Karim sebagai pegangan hidup kita, sebagai kitab sucinya kita yang tidak mungkin bohong isi di dalamnya dan mutlak kebenarannya, sudah mengatakan minimal dalam Quran surat An-Naba yang tadi kita bacakan. Itu adalah gambaran tempat kembalinya manusia, yakni salah satunya diungkapkan oleh Allah dalam Quran surat An-Naba ayat ke-21, inna jahannama kanat mirsada.
Naon eta artinya? Masya Allah. Maka nanti ada yang request ke Bu Haji nanti mau jangan suruh isi lagi tuh nakut-nakutin. Masya Allah. Ini Quran. Ya jadi jangan jauh-jauh lah ya Allah dari Muhammad Rasulullah. Di sini dikatakan, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada padanya tempat untuk mengintai. Gitu ya kurang lebih ya artinya. Di neraka jahanam itu ada tempat untuk mengintai. Mengintai siapa? Mengintai manusia. Siapa yang mengintai? Malaikat penjaga neraka. Di mana nih ujang dia dalam mutakin, kapan dia melencengnya? Diambil dia, maka su'ul khatimah di hadapan Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Ikhtiar kita, hati-hati kita. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di neraka jahanam ada padanya tempat untuk mengintai dan menjadi tempat kembali tentunya di sini nanti, ya. Masya Allah, kadang-kadang kalau kita perhatikan ayat Al-Quran ini dari juz amma saja dulu, juz amma. Masya Allah, begitu dahsyatnya Allah mengancam manusia. Kalau begitu kenapa kita senantiasa lalai di hadapan Allah? Kenapa kita leha-lehaan di hadapan Allah? Disuruh melaksanakan ibadah di hadapan Allah, ditinggalkan, dikantonkan. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena terus kita itu diintai terus oleh malaikat. Masya Allah. Inna jahannama kanat mirsada. Lalu kemudian di sana dilanjutkan ayat yang ke-22-nya apa? Lit-taghina ma'aba. yakni lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Nanti kita bahas siapa yang melampaui batas yang dimaksud dalam Quran ini. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Naba ini bukan kata Pak Ustadz Ucap, bukan cuma menyampaikan belajar kembali. Ada di dalam Al-Quran, silahkan dibuka Qurannya. Quran surat An-Naba ayat yang ke-21-nya itu dikatakan, Inna jahannama kanat mirsada. Memang sudah Allah berikan informasi tentang itu sudah. Tinggal kitanya saja bagaimana menyikapi dari aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Quran, yang namanya Quran itu mutlak. Artinya apa? Tidak mungkin Al-Quran ada bohong di dalamnya. Quran itu betul isinya, tidak diragukan lagi bahwa itu pasti akan terjadi. Ternyata yang seperti ini pun akan terjadi bagi orang-orang yang melampaui batas tadi satu. Lalu ayat yang ke-23-nya dikatakan labithina fiha ahqaba. Apa tuh artinya di situ? Mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Bahkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal. Atau Ustaz enak kalau begitu mas, saya kan Islam betul. Lalu kenapa ya? Tidak apa-apalah, masuk dulu juga, yang penting nantinya keluar. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ada riwayat yang meriwayatkan bahwa setengah harinya akhirat itu adalah sebanyak 500 tahun untuk hitungan di dunia. Setengah harinya tuh, kalau 10-nya gimana itu bayangkan oleh kita. Makanya kalau begitu kenapa kita tidak bergetar hati? Wajar kalau Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jelaskan dia punya wajar, tetapi kadang-kadang kita kan bacanya sekira Bismillahirrahmanirrahim, kadang kita aja
Coba sambil diresapi makna yang di dalamnya. Sudah Ustaz, bagaimana saya mau bisanya juga begininya saja, ya syukurlah, itu pun sudah dibaca, ya. Nah di sini dikatakan, "Littaqina ma'aba labithina fiha ahqaba." Mereka akan kekal di dalamnya, mengisi neraka jahanam itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, menghindarkan semua umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah, dari ancaman neraka jahanam sebagaimana digambarkan Quran surat An-Naba tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dilanjutkan lagi Ibu. Dalam Quran surat An-Naba ini juga dilanjutkan dalam ayat yang ke-23, 24 dan 25-nya. Bahkan ini kalau mau diteruskan lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau ayat yang ke-23, 24 dan seterusnya ini adalah menggambarkan bagaimana neraka jahanam menurut Quran surat An-Naba ini. Bagaimana gambarannya Pak Ustaz? Dikatakan dalam ayat yang ke-23-nya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka nanti di dalam neraka jahanam itu la yadzuquna fiha bardan, tidak akan merasakan kesejukan. Kalau di sini kita baru berapa menit, paling baru 1 jam ya. Apalagi yang baru pulang di kala dikumpulkan di Padang Arafah saja Bu Haji ya. Masya Allah, sampai udah nggak sabar, kulit rada-rada mandi enggak, mandi juga sekilas di sini sampai melepuh gitu ya, digulung-gulung pakai kain ihram. Masya Allah, panasnya segitunya, angin tidak ada, matahari tidak ada, padahal cuma panasnya ngahea batu doang sudah seperti itu. Na'udzubillah, bagaimana nanti ini di dalam neraka? Allah katakan la yadzuquna fiha barza, mereka tidak akan mendapatkan kesejukan, tidak. Di sini mah kita ngaji insya Allah dapat pahala sambil duduk nonotan, sambil nyender, sambil ngalamun, sambil mikirin utang, sambil belum masak di rumah. Kadang-kadang mah di sini mah ya pada nyengir barang digituin, pada tarung duit bareng. Iya, itu kayak di sini mah kita nggak kurang sejuk juga kan, dapat pahala di hadapan Allah. Di sini nanti pada saat sudah tidak perlu lagi amalia. Makanya di dunia inilah harus kita terus dorong untuk melakukan amal-amal baik itu. Tidak dapat kesejukan di sana. Masya Allah. Ya bayangannya kan begini, di sini saja sudah ngerasa ada gerah-gerah gitu ya, sedikit gerah gitu. Itu maknanya apa? Apalagi nanti di akhir kiamat pas saat manusia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Dan tidak juga dia mendapatkan minuman. Masya Allah. Pak Ujang kayak cerita gimana? Nah, memang gimana wong Al-Qur'anul Karimnya begini? Nanti ada siapa itu mereka itu di sana di ayat-ayat yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang gue ini diselanya. Wala syaraba, dan mereka pun tidak akan mendapatkan minuman, ya. Nah, lalu kemudian illa hamimau wa qasaqah. Apa itu artinya? Selain air yang mendidih dan nanah. Allah dari Muhammad Rasulullah. Ngerinya dia. Ya kalau kita mah insya Allah mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Artinya apa? Kita dorong anak dan keturunan kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, mantu kita. Tuh yang harus kita jaga. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Bukan cuma kita saja yang harus bagus itu, tetapi anak dan keturunan kita pun coba kita lindungi. Maknanya kan seperti itu. Karena di sini dijelaskan illa hamima wa qasaqah, selain air yang mendidih dan nanah. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kan kalau di neraka mungkin bau seperti ini tuh lebih ada yang nyium baunya. Berarti masih pada sehat. Iya.
gitu ya. Iya. Ini illa kami mau kok. Kecuali mereka dikasih minuman. Sudah dalam keadaan panas, sudah dalam keadaan tidak ada udara yang bikin seger, kemudian mau minum tidak ada airnya, Allah tambahkan juga air panas, dikasih lagi nanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begini siksa yang dipersiapkan oleh Allah, masihkah kita mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di hadapan Allah? Maksiat itu maksiat kepada Allah, hakikatnya secara vertikal, tetapi langsung kepada Allah. Tetapi biasanya dosa kepada Allah itu ada perantaranya, yaitu hablum minan nasnya, dosa sesama manusianya. Tidak mungkin dosa kepada Allah kalau kita tidak berlaku dosa terhadap manusia. Kalau yang sifatnya hablum minan nas, kita tidak sholat itu langsung kepada Allah. Bu, kita tidak ngaji langsung dosa kepada Allah. Kita tidak mendidik anak, berdosa kita terhadap anak, juga hakikatnya berdosa kepada Allah. Kita tidak taat kepada suami, hakikatnya kita berdosa kepada Allah melalui perantaraan dari suami. Begitupun suami berdosa kepada Allah, hakikatnya karena dia tidak memberikan pelajaran dan ajaran kepada istrinya. Jangan salah itu ibu. Jadi jangan merasa saya enaklah, sudahlah, kita tidak maksiat. Ya, kitanya tidak maksiat. Suami kita, tempat kerjaannya bagaimana, dapat rezekinya bagaimana, dari mana dia dapatkannya. Itu juga harus kita jaga itu. Karena itu pun akan membawa dosa terhadap diri kita. Maka kalau sudah seperti ini, masihkah kita mau untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Maka dilanjutkan kata Allah, jazaa'u wifaqa. Apa artinya? Sebagai balasan yang setimpal bagi manusia yang berdosa itu. Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan. Ini jelas. Al-Qur'anul Karim mengatakan seperti ini. Jadi manusia sejauh-jauhnya perjalanan, dia akan ditarik oleh Allah, akan dikembalikan oleh Allah, akan dipendam di dalam dasar bumi, kemudian akan menemui hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan apakah dia bahagia di dalam surga ataukah dia di dalam neraka dengan kemaksiatannya. Neraka Allah persiapkan menurut Quran surat An-Naba ini adalah bagi orang-orang yang melakukan hidupnya melampaui batas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau pertanyaannya bagi kita sekarang, Ustaz, begitu neraka jahanam menurut An-Naba, begitu dahsyatnya siksa yang ada di dalamnya, siapa yang akan dimasukkan oleh Allah ke sana? Itu tadi. Yang pertama kita kembali ke ayat dua-duanya. Lit-toghina ma'aba. Itu orang yang pertama yang akan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam menurut Quran surat An-Naba. Lit-toghina ma'aba. Apa lit-toghina ma'aba itu? Orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana contohnya? Contohnya Fir'aun, contohnya Qarun. Mereka itu melampaui batas. Allah berikan kenikmatan, bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya tambah beriman kepada Allah, justru maksiat, ingkar, munkar, kafir dia kepada Allah. Ujungnya Allah tenggelamkan ke dasar perut bumi. Kalau untuk Qarun, Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah, dan nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang dahsyatnya model seperti ini. Na'udzubillah. Lanjut. Yuk, keburu maghrib ini lagi. Masya Allah. Ya satu loh. Masya Allah, Masya Allah. Kan banyak ibu melampaui batas itu. Sekarang kan orang-orang betul-betul sudah banyak melampaui batasnya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Padahal sejarah di dalam Al-Quran sudah membuktikan bagaimana umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut Allah tenggelamkan dalam badai. Kenapa mereka ditenggelamkan? Karena doyan sesama jenis. Itu melampaui batas itu. Lalu kemudian umat Nabi Nuh tidak mau beriman kepada Allah. Allah tenggelamkan lagi di dalam badai. Ini sudah Allah buktikan
Ini sudah Allah katakan itu dalam Quran itu, ya. Bu, yang sebelah kiri hadir ini teh. Hadir ya, sehat Bu. Kedengeran Pak Ujang ngomong Bu. Soalnya tidak kelihatan kehalangan ini, kehalangan tiang ini nih. Tidak apa-apa ya, minimal kan. Masya Allah, silaturahmi itu begini ya, memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Ibu kalau melihat saya berbicara jangan dipikirkan dulu apa yang dapat dari saya. Ya Bu ya, yang penting kita ngumpul di sini dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, gitu Bu, ya. Peringatan jangan sampai kita melebihi batas itu Ibu sudah sering Allah sampaikan sebetulnya di dalam berbagai macam ayatnya. Bahwa liqa'ina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas itu akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu kurang lebih kalau kita teliti di dalam Al-Quran tidak kurang dari 26 kali penyebutan bahwa orang yang melampaui batas akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu kurang lebih 26 kali Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim dengan bahasa yang sama, Ibu ya. Fa'amma man tagha wa atharal hayata dunyatu. Lagi nanti ke sana. Masya Allah. Jadi orang yang melampaui bataslah yang akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yakni neraka Jahannam sebagaimana digambarkan dalam Quran surat An-Naba ini. Orang-orang yang suka melampaui batas di dalam hidup dan kehidupannya itu Ibu. Melampaui batas itu banyak. Contoh dalam kehidupan kita, melampaui batas di dalam berpakaian. Contoh dalam kehidupan kita, melampaui batas di dalam makanan. Ibu kalau makan itu halal tidak? Halal. Insya Allah halal. Apalagi diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kalau makan sampai kekenyangan kemudian sampai muntah, jadi apa hukumnya? Makruh. Bahkan ada yang mengatakan itu haram hukumnya. Jadi melampaui batas itu sesuatu yang melebihi ketentuan tertentu. Itu adalah melampaui batas. Contoh misalkan kalau sholat itu bagus tidak? Bagus. Sholat habis sholat asar, kita sholat lagi, bagus enggak? Itu maksudnya ya. Kalau Allah katakan dilarang di sana ya jangan. Itu namanya melampaui batas karena ada aturan-aturannya. Kenapa? Overdosis katanya. Nanti kalau orang overdosis maka biasanya mah apa? Sekarang ya itu tadi, iya kan? Yang sesuatu yang melampaui batas itu, tapi kadang-kadang Masya Allah saya kalau ingat-ingat melampaui batas itu ingat anak Bu Haji yang nomor kelas 5 SD, perempuan memang gemuk anaknya itu. Bulan puasa memang benar itu puasanya mah beneran puasa. Tetapi mau buka itu dijejerin makanan itu A, B, C, D, E, F gitu dikumpulin. Makanan iya apa iya. Udah beres makan nasi, pas buka itu udah beres. Sampai dia ke kamar, saya bilang mau kemana Neng? Mau ke kamar katanya mau sholat. Oh gitu, barang udah nyampe ke kamar gitu. Udah beres sholatnya itu naik ke kasur, ajrut-ajrutan. Apa sih lompat-lompatan gitu tuh? Barang ditanya kenapa lompat-lompatan? Ini nasinya biar turun lagi, soalnya mau makan lapis itu katanya masih ada biar muat. Astagfirullahaladzim. Itu namanya berlebih-lebihan. Itu namanya melampaui batas itu kadang-kadang. Hati-hati betul, hati-hati. Masya Allah. Masya Allah. Ini maknanya. Ya. Hati-hati kita dengan tindakan-tindakan yang melampaui batas di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah ancam dengan neraka Jahannam. Neraka Jahannam yang digambarkan dalam Quran surat An-Naba itu yang pertama littaqina ma'afa, bagi orang yang melampaui batas dia. Atau begini deh Bu, kadang-kadang saya sering katakan di mana pernah saya sampaikan ini. Kalau tidak salah waktu di kelurahan Bali Bu Haji ya. Apa pernah sampai sampaikan enggak begini? Gini, kadang-kadang kalau lagi Idul Fitri atau Idul Adha
kita kan mudik-mudik ya. Yang dari Cilegon ada yang mudik ke Bandung, ke Surabaya, ke Medan, ketemu sanak famili, ketemu dengan kakak ipar gitu ya. Nah, kalau yang udah tua-tua mah wajar saja lah, hari sudah 70 tahun ke atas malah urusan. Ini mah yang masih muda misalkan. Tapi harus disampaikan ke anak-anak kita. Kadang-kadang kan ngumpul tuh semua anak-anak mantu ngumpul ya, ngumpul. Kadang-kadang ibu-ibu itu seenaknya saja, kudungannya dilolos, sambil salaman cipika cipiki dengan kakak ipar, dengan adik ipar, padahal bukan muhrim. Hukumnya apa itu? Hati-hati. Kadang-kadang kita itu kalau ketidakpahaman mah tidak apa-apa, rusuh di hadapan Allah, insya Allah itu dimaafkan oleh Allah. Cuma harus paham bahwa antara adik ipar, kakak ipar itu tuh bukan muhrim. Apa artinya? Dia ajnabi, dia yang lain bagi kita. Maka ketika nutup aurat pun harus disamakan kita dengan ke orang lain. Kadang-kadang kita akan dia masuk Ustaz saudara, wong masa dengan adik ipar, dengan kakak ipar, Allah karim. Rasul katakan, Ibnu Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, hati-hati kalau antara laki-laki dan perempuan. Lalu sahabat bertanya, kaifa alhamwa ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Ipar maksudnya, ipar-iparan lah. Kata Rasul, alhamwa al-maut. Sesungguhnya pergaulan yang berlebih-lebihan antara saudara ipar-iparan itu al-maut, adalah kematian. Maknanya apa? Kalau tidak masing-masing bisa menjaga, maka akan membawa imbas yang lebih buruk. Ini maksud saya sampaikan. Bukan artinya, Pak Ustaz kalau begitu gimana? Kau kenal dong misalkan. Jangan, bukan begitu. Harus ada batasan akhlak. Jangan sampai kita berlebih-lebihan yang masuk dalam kategori melampaui batas. Ustaz bagaimana kalau saya dengan mertua? Kalau itu mah silakan. Kalau anak mantu sama mertua itu hukum wudunya kalau beradu batal nggak? Enggak. Iya kan? Tetapi kalau sama ipar-iparan batal tidak? Batal. Kenapa batal? Karena dia bukan muhrim. Kalau bukan muhrim berarti dia itu ajnabi. Berarti dia itu orang lain dalam konteks, dalam hukum syariat. Apa artinya? Datang ketemu salaman biasa, tidak usah cipika-cipiki. Kalau antara kakak ipar laki-laki dengan adik ipar perempuan, tidak usah. Itu namanya melampaui batas. Ya, dijaga saja itu maknanya. Ini kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita saja kadang-kadang. Memang barangkali enggaklah, saya enggak mungkin melampaui batas seperti Fir'aun, seperti Qarun. Iya, tetapi dalam praktek kehidupan kita kadang-kadang suka ada, gitu ya. Hati-hati betul ya. Hati-hati betul. Saya ini kenapa teringat, ya kenapa saya coba angkat ini kemarin waktu di sana, Bu Haji gitu ya. Kalau di maktab itu kan kadang-kadang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, mentang-mentang ada lakinya di kamar sana, eta masuk ke dalam lah, Allah boro-boro pakai hijab yang sembunyi, biasa baik. Ini maksud saya, ya Allah, ini harus saya sampaikan. Maksudnya gitu maksudnya. Ya. Kenapa? Kan harus ikhtiar. Ibu, yang menyebabkan Rasul katakan dalam sebuah hadisnya Rasulullah katakan, Ibu, bahwasanya ada kebanyakan perempuan yang masuk, Rasulullah diperlihatkan tentang kondisi neraka dan surga. Di neraka terbanyak isinya adalah perempuan, dan di surga isinya adalah orang-orang fakir. Ini dalam hadis, cuma saya lupa hadisnya. Ada hadisnya yang mengatakan Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Di neraka isinya adalah perempuan kebanyakan. Lalu sahabat bertanya, kenapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka itu karena kekufuran mereka. Apakah mereka kufur terhadap Allah?
Bukan, tapi kufur terhadap suaminya. Kenapa kufur semuanya tersebut yang Rasulullah? Salah satu penyebabnya adalah tabarruj. Tahu tabarruj? Tabarruj itu adalah memperlihatkan atau kelihatan auratnya bukan oleh suaminya sendiri. Jadi kenapa? Ya itu tadi. Hati-hatinya di sana maksud saya. Ya, tabarruj ibu. Perempuan itu kebanyakan itu ingkar terhadap suami. Yang kedua tabarruj kata Rasulullah. Yang ini kadang-kadang tidak terasa. Di depan barang luak liuk, tenang Bu Haji. Tungan tengok larak kelirik gitu ya. Larak lirik lah boten benten sinten lah sampun kagol kulane ayun mancing-maning jerone misalkan. Tepira mau ngebersihin tai ayam di depan rumah misalkan loh, barang lirik enggak ada. Hati-hatilah kita. Ikhtiar saja sudah pakai dulu rapi dulu baru keluar sapu-sapu. Untuk ikhtiar kita. Bu, lanjut. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya enggak? Hah? Enggak ada. Itu tadi. Kadang-kadang kita berpikirnya jauh, yang melampaui batas litogin. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala kan katakan ya di sana itu. Litogin nama apa? Bagi mereka-mereka yang melampaui batas, maka neraka jahanam itu akan menjadi tempat kembali. Ini satu orangnya itu adalah yang melampaui batas. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, masya Allah. Tidak boleh, terutama kita ikhtiyat lagi, kita hati-hati lagi, terutama bagi anak-anak dan keturunan kita, agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini, terutama dari ancaman neraka jahanam bagi orang-orang yang melampaui batas tadi itu, terutama bagi anak-anak perempuan kita. Ya ini makan yang namanya juga apa ya? Nasihat untuk kita semua, maksudnya nasihat untuk kita semua ya Bu ya, terutama kalau punya anak-anak perempuan, masya Allah. Makanya tidak salah kalau Rasul katakan kalau seorang suami istri memiliki minimal punya anak 2 orang saja dan dia mampu menciptakan anak itu solihah di hadapan Allah. Solihah di hadapan Allah itu ya minimal dia menutup aurat saja dulu, minimal ya. Ustaz, usaha anak sekarang mah sudah disuruh juga. Jangan sekaligus, jangan. Bertahap saja, bertahap. Gambarkan dulu seperti ini. Di lembar tahun saja gitu. Saya sering, apalagi kalau sama anak-anak saya, Bu Haji, kadang-kadang sedih gitu. Punya anak mahasiswa di sekolah tinggi agama Islam. Lagi kuliahnya mah, oh ini mah anak sendiri katanya. Iya, kadang-kadang kalau ini mah sebelum nikah, sebelum apa, seperti waktu di kampusnya, rapi gitu tuh, rapi, pakai segala juga pakai rapi. Cuma karena dia nikah sama orang kotaan sedikit, ketemu suatu ketika sama saya, dianya nyapa nggak disahut bagaimana? Saya memang kenal, disahutin ya Allah nggak terima amat ini. Kan situ tuh dulu saya ajarin waktu di kampus gitu tuh maksudnya mah. Tapi kok kenapa sekarang seperti ini, masya Allah. Kadang-kadang hati-hatinya itu bagi kita seperti itu Bu. Kadang-kadang ke bawah lingkungan itu kan lebih banyak ya, ke bawah lingkungan. Ya kalau memang sudah mampu, kalau belum yang bertahap, minimal akhlakiyahnya dulu dipelihara oleh kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang terhindar dari hal-hal sebagaimana diancamkan oleh Allah dalam Quran surat An-Naba tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Yang aneh ini teh, ini mah tuh saudara ya. Semua saudara mengada yang ditutupi saya mah. Memang kalau sudah di rumahnya mah saya marah-marahin juga nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Kalau ini mau kebetulan masih ada garis kekerabatan. Anak ibunya juga memang teman saya, S2-nya juga waktu itu kita garapnya juga bareng-bareng gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seluruh jamaah di sini kasih kesehatan anak dan keturunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu satu Bu ya, yang dinamakan dengan melampaui batas itu diantaranya seperti itu ya, mencakupnya itu ya, diantaranya bisa juga dari sisi pakaian ya atau makanan.
Dalam kategori beribadah misalkan. Dalam ibadah juga sama. Tidak boleh kita melampaui batasnya. Ustaz, bagaimana saya mampu mengetahui bahwa saya melampaui batas atau tidak? Ya ukurannya, ya. Orang yang melampaui batas itu kan kadang-kadang berlebih-lebihan, ya. Ya kalau misalkan lagi sholat at-tahiyatul mubarak, kalau yang ini ada yang begini silakan, yang begini silakan. Itu mah terserah, itu mah perbedaan. Tetapi kalau sholatnya gual giol itu sudah lebih itu. Berarti itu harus dihindari dalam ibadahnya. Dari sisi itunya, dari sisi waktunya jangan melampaui batas. Itu maknanya seperti itu. Jangan itu, Bu. Ibu suka melaksanakan sholat isyraq tidak? Suka. Kadang-kadang, ada yang tidak. Ada yang tidak tahu apa itu sholat isyraq. Sholat isyraq itu adalah sholat yang dilakukan setelah fajar muncul. Tuh kan macam-macam kan? Maka maksud saya hati-hati di sini kita, ya. Hati-hatinya itu maksudnya. Sholat isyraq itu pahalanya itu seperti orang apa, Bu? Masya Allah, seumpama dia selesai melaksanakan umrah yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pahalanya. Tetapi kan hayatnya harus dijaga oleh kita. Ini sudah masuk belum waktunya, jangan melampaui batas. Artinya, bahkan menurut sebagian ulama, ibu sebaiknya kalau sholat isyraq itu, ya, ibu kuatkan saja kalau sudah model-model begini kan. Ya masak ada anak-anak atau ada pembantu gitu ya, misalkan mau sholat isyraq ibu habis sholat subuh sudah wirid aja dulu terus, jangan dulu beranjak dari tempat wirid. Nanti kira-kira sudah muncul ya taruhlah sudah muncul fajar atau kalau kita matahari sudah kelihatan kuningnya gitu tuh baru gitu. Kenapa di situ? Karena khawatir berbenturan dengan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Gitu loh. Kenapa? Ya? Itu menurut sebagian ulama ya waktu isyraq itu waktu syuruk itulah di sana. Iya di situ. Tetapi kalau saya lebih sarankan kalau mau melaksanakan sholat isyraq tidak apa-apa kita sebelum melaksanakan sholat duha. Ya di situ akan lebih aman kita dari sisi waktunya, ya kan? Akan lebih aman maksud saya. Karena kenapa demikian? Ada yang mengatakan sholat isyraq itu besar pahalanya itu adalah bagi orang laki-laki, terutama laki-laki yang sholat di masjid dia sampai waktu syuruk itu dan keluar masjid. Gitu setelah sholat subuh itu terus ngewirid sampai datang waktu syuruk dia sholat isyraq maka dia baru pulang. Kalau dia 5 menit wiridnya subhanallah pulang balik lagi itu menurut sebagian ulama tidak boleh. Makanya untuk ikhtiar dan kehati-hatian kita dalam mencapai fadilah tadi, kalau mau melaksanakan lebih baik pas saat sebelum duha. Digabung di sana. Ya Bu ya, lebih enak. Kenapa demikian itu tadi kan? Saya katakan, sholat pas adzan Allahu Akbar, langsung Allah sholli fardhu fi arba' Allahu Akbar. Itu makruh, tidak boleh. Nanti dulu lepaskan dulu tuh adzannya. Bahkan khawatirnya istiwa, yakni matahari pas saat di tengah-tengah ubun-ubun kita. Maka kalau sudah seperti itu haram melaksanakan, ya kan? Biarkan dulu, bereskan dulu adzan. Ustaz kalau masjidnya di sana masjid, di sini masjid, di sini masjid, di sini masjid, di sana masjid, bagaimana? Allahu Akbar baru di sini udah mau beres, nyambung ke sini. Udah ke sini mau beres, sambung lagi ke sini. Terus saya harus tungguin semuanya beres baru Ustaz sebelum masjid. Tidak. Yang pertama kedengaran adzan saja itu. Misalkan kalau rumah kita di sini ya, di Masjid Agung sudah Allahu Akbar, dia udah mau beres ya adzannya, ngomong lagi di sana adzan. Ya sudah itu biarkan, yang penting patokan kita yang di
yang di sini. Adzan pertama, atau nanti nggak beres-beres atau itu mah. Iya, kalau kitanya lagi nyantai, giliran orang yang lagi kerja, enak dimanfaatkan. Waduh, belum beres adzannya bos, katanya lanjut dulu. Mau beres bos, belum lagi bos pak. Kadang-kadang mahasiswa tuh, buahnya, kadang-kadang suka dimanfaatkan itu. Pak masih adzan pak, katanya padahal mau pengen segala-gala dulu. Nah ini hati-hatinya di sana kadang-kadang. Ya. Di TV sudah ada, tapi di sini belum ada, gitu ya. Kadang-kadang itu tadi Bu. Kadang-kadang kita lebih percaya yang di TV daripada yang di sini. Kadang-kadang, ini mah terutama daerah sana. Nggak tahu kalau daerah ibu-ibu mah ya. Hemat saya lebih baik tunggu di masjid yang terdekat dengan kita. Ya, itu satu. Atau yang kedua, kalau kita punya jam di rumah, lalu kemudian punya waktu-waktu jadwal sholat, misalkan, lihat di sana disesuaikan, tidak jadi persoalan. Ya Bu ya. Nah, kadang-kadang ya itu tadi. Maksud saya yang penting ikhtiar kita di sana. Khawatir kita masuk dalam kategori orang-orang yang melampaui batas berlebih-lebihan. Ini mah kayak Sikabayan nih Bu. Tahu Sikabayan? Cerita dari orang Sunda, Sikabayan tuh. Dia itu pengantin baru. Iya, yang namanya pengantin baru kan begitu. Kebayang kerja atau kamu telah buat apa saya? Mending wirid be, insya Allah dikasih sama Tuhan juga. Ayo bisa saban hari saban malam dia ngewirid. Usaha tidak, itu namanya berlebih-lebihan di dalam agama. Tidak boleh. Kenapa demikian? Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Kamu mencari kehidupan untuk akhirat, tapi jangan lupakan untuk urusan kamu nanti di akhirat. Jangan lupakan urusan kamu di dunia. Jadi itu tidak boleh berlebih-lebihan itu di sana maknanya ya. Kita kerja, kan orang berlebih-lebihan misalkan sudah tahu di sana kita lagi nyantai saja plot nonton TV juga, begitu kita nonton inset investigasi atau nonton berita siang apa yang jam 12 itu sudah adzan di sana Allahu Akbar adzan sudah beres, sudah qomat juga di sana setengah jam lewat qomatnya masih begini saja. Itu kita sudah melampaui batas hidup kita. Maka yang seperti ini yang Allah ancam dalam Quran surat An-Naba akan Allah lemparkan ke dalam neraka Jahannam, di mana di dalamnya dia tidak akan mendapatkan rasa sejuk sama sekali, dia tidak akan dikasih minuman, bahkan Allah akan kasih pun dengan air yang panas dan dari na'udzubillah sumana na'udzubillah min dzalik. Yang pertama lit-taghina ma'aba adalah orang-orang yang melampaui batas yang akan Allah lemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih ada waktunya. Habis. Wajib baru jam 5, tapi sekarang tuh adzannya itu kan dilanjut sedikit lagi. Masih 10 menit lagi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mangga. Sebentar Bu. Oh gitu. Pas saat adzan kita qobliyah dulu lah karena mungkin kita terburu-buru mau pergi karena kita khawatir tidak keburu gitu ya. Ad-darurah tubihul mahdurah. Sesuatu yang memang madarat maka itu memungkinkan kita melaksanakan seperti itu, ya Bu ya. Tetapi kalau tidak ada rukhsah dalam pengertian kita tidak ada rukhsah alasan yang dibenarkan oleh agama ya tidak usah, ya. Apalagi itu derajatnya sholat sunat qobliyah misalkan, ya. Kalau qobliyah. Sementara kan gini, kalau ada adzan, bahkan ketika adzan berkumandang kita datang ke masjid pun kan disunahkan jangan sampai melaksanakan sholat dulu dan kita dilarang untuk duduk dulu. Apa? Pastami'u, dengarkan dulu adzan itu.
Tetapi ketika madarat seperti itu, kalau kita tidak melaksanakan, ketinggalan Ustaz sama mobil atau sama apa, yaitu mah lain persoalan, ya. Kalau itu berarti kan ad-darurah tubihul mahdzurah. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, umpamanya kita, kalau itu mah kan karena madarat suasananya, ya. Orang makan bangkai, kalau tidak ada lagi yang bisa dimakan selain itu, maka boleh memakan itu, ya. Itu barangkali Bu Haji, ya. Ada lagi? Silakan. Memakai cadar, ya. Memakai cadar bagi orang yang mau sah-sah saja, silakan. Ya, bagus nggak Ustaz? Bagus, dia akan lebih bagus karena tertutup semuanya kecuali matanya saja. Tetapi ketika dia tidak pakai cadar, cuma dia pakai kerudungan, dia cuma tampak muka sama telapak tangannya saja, dosa tidak? Tidak, ya kan? Jadi silakan saja pilihan, ya Bu ya, silakan saja. Kita tidak bisa juga mengatakan yang pakai cadar itu begini-begini, tidak. Memang harus begitu kok, tidak apa-apa. Silakan pakai cadar, bagus, berarti dia tertutup semuanya. Tetapi kalau kita yang tidak memakai cadar, cukup dengan kelihatan muka dan telapak tangan, berdosa tidak? Tidak, karena syariatnya seperti itu. Minimal kita menutup aurat itu seperti kita sedang melaksanakan sholat. Itu saja acuannya Bu ya. Kalau mau pakai, kalau secara mental sudah siap, tidak khawatir diomongin orang, tidak apa-apa, silahkan saja. Bagus tidak? Bagus, karena dia menutup secara keseluruhan, ya kan? Tapi bagi kita yang tidak pakai cadar, kita tidak berdosa. Yang penting cuma kelihatan aurat yang tampak ketika sholat saja. Apa itu? Muka dan kedua telapak tangan, kalau sebatas tangan kita. Itu sudah masuk dalam kategori syariah. Itu saja, Bu ya. Ya. Khawatir ada dalam batin hati kecil yang menurut gue. Khawatir melampaui batas. Tidak, itu insya Allah tidak. Karena memang perempuan itu kan dikatakan semuanya adalah aurat. Kalau kita mampu menjaga, maka insya Allah itu adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ke sana maknanya ya. Kenapa? Oh, hijrah. Ya bagus saja, saya katakan juga bagus ya. Saya banyak ibu sekarang mahasiswa yang bertanya seperti barusan itu. Iya, Pak katanya ada yang mengatakan memang harusnya begini. Saya bilang kalau itu kan budaya saja. Kalau di Arab, di Iran terutama itu mereka orang Irani itu atau orang Iraki kan pakai cadar semua. Kita di Indonesia kalau kita mampu seperti itu kan tidak ada salah, silahkan saja. Tetapi ketika tidak mampu, kita cuma mampu seperti yang sekarang kita ini, maka insya Allah itu sudah masuk dalam kategori syariat. Asal jangan saja misalkan pakai kerudungan, pakai kerudungan tapi dicautin doang begitu, ininya mah kemana-mana sementara masih muda. Usia sudah 60 tahun sudah tidak doyan laki-laki, masa saja tidak pakai kerudungan juga ibu, tidak jadi persoalan ya, tidak apa-apa. Ini kalau orang tua yang tidak punya hasrat lagi secara perempuan, nafsu syahwatiannya, dia sudah tidak tertarik lagi dengan laki-laki dan tidak mungkin lagi bisa menarik laki-laki. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan boleh dia menanggalkan jilbabnya. Ada. Beda ya, lain gitu ya. Ini yang masih muda, yang masih ada nafsu syahwat, yang masih misalkan kalau laki-laki lain melihatnya masih ada tertariknya, atau yang bersangkutan pun masih tertarik dengan laki-laki, maka itu wajib hukumnya mengenakan penutup aurat. Ya. Enggak. Nah, itu hubungannya dengan su'ul adab, jelek akhlakiahnya, itu saja. Kalau hukumnya kan tidak kena. Kalau hukum itu bukan akhlak, ya, hukum syariat. Cuma kan tadi kata si ibu, pantas enggak sih kalau ada anak nenek sudah 120 tahun ya, 120 tahun nombor-nombor udah pikun misalkan ya. Ya, misalkan kita usia sudah 60 tahun begitu aja pakai legging, pakai ini, pakai tank top doang, batik.
Masya Allah, Masya Allah. Itu mah kalau kata orang sana mah nenek-nenek kurus tunyung. Masya Allah. Tapi insya Allah ini tuh pelajaran bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi semua masyarakat kita. Ya, itu maknanya Bu. Letahi nama apa? Orang yang melampaui batas itu satu. Yang kedua Ibu, ini kangkung karena ada 3 bagian. Ya, saya minta 5 menit lagi. Yang kedua yang diancam oleh Quran surat An-Naba itu setelah litahi nama apa itu adalah innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini kelanjutan ayatnya. Ya, innahum la yarjuna hisaba. Mereka tidak percaya akan adanya hisab nanti di yaumil kiamat. Hati-hati itu. Sering kadang wong kumang-kumang basius mati. Kadang-kadang ya kan? Hati-hati ini. Innahum la yarjuna hisaba. Mereka tidak meyakini akan adanya hari penghisaban nanti di yaumil kiamat. Maka orang-orang seperti ini, kan kalau orang sudah tidak yakin akan adanya hisab, ya sudah dia nggak mungkin melaksanakan aturan agama. Yang penting sekarang saja. Nyari harta cukup sekarang, banyak biar banyak, mau caranya halal haram tidak peduli, yang penting enak dimakan, yang penting banyak dibawa. Tidak pernah dia memikirkan halal dan haram. Kalau orang sudah tidak memikirkan lagi hisab nanti di yaumil kiamat. Pertama, litahi nama apa? Yang kedua, la yarjuna hisaba, tidak percaya akan hisab. Dan yang ketiganya, wa kadzabu bi ayatina kadzaba. Apa artinya? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ada orang mati tidak diambil hikmah dan pelajaran bagi dirinya. Ada orang mati di sawah diomongin malah, dasar si bubun dunia matinya juga di sawah. Padahal justru itu alamat mati husnul khotimah. Kenapa? Dia sedang mencari rezeki. Ya kan? Apalagi ada yang kesambar petir lagi di sawah atau lagi kerja, orang yang kesetrum di perusahaan. Itu hakikat mata kita manusia dan keterangan agama adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu. Karena sedang mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Di sini dikatakan harusnya itu dijadikan bahan pelajaran bagi kita, iktibar bagi kita, muhasabah bagi kita, pelajaran. Ada orang mati, ya Allah dia sudah mati padahal saya listing. Dulu saya kenal dengan orang 700 orang, sekarang tinggal 200 orang, sekarang tinggal 50 orang. Apa artinya? Naikkan lagi kadar ibadah kita, naikkan lagi kadar taubat kita, naikkan lagi kadar membaca Al-Quran kita, naikkan lagi sedekah kita. Itu tandanya kita tidak membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan hikmah dalam pertemuan ini. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari guru-guru saya dan juga orang tua saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari setan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.